Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, kabar yang baik untuk terus menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, pada pertemuan kali ini di mata kuliah Manajemen Strategik Pendidikan, kita akan membahas materi selanjutnya, yakni tentang manajemen sumber daya manusia strategik atau Strategic Human Resource Management dalam pendidikan. Bersama saya Ridho Gumlar Bakti, SPDI MPD dari STAI Jari Nabi Tanjung Jabung Timur. Apa itu manajemen sumber daya manusia strategik? Definisi manajemen sumber daya manusia strategik adalah pendekatan pengelolaan sumber daya manusia yang mana di dalamnya mencakup guru, staf, ataupun kepala sekolah yang selaras dengan visi misi dan tujuan strategis lembaga pendidikan. Bagaimana dalam satu lembaga pendidikan sumber daya manusianya, baik guru, staf, maupun kepala sekolah, harus mempunyai visi dan misi serta tujuan strategis yang sama dalam lembaganya masing-masing. Intinya, sumber daya manusia bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk keunggulan kompetitif lembaganya masing-masing. Jadi, sumber daya manusia ini begitu pentingnya sehingga dia bukan hanya sebagai pelaksana tapi juga sebagai investasi kita, lembaga kita di masa yang akan datang. Selanjutnya, mengapa manajemen sumber daya manusia strategik itu penting dalam pendidikan? Yang pertama, pendidikan yang berkualitas itu dimulai dari sumber daya manusia yang berkualitas pula. Bagaimana sebuah lembaga pendidikan yang bagus sekali tetapi sumber daya manusianya tidak baik, maka itu akan sangat berpengaruh kepada lembaga pendidikannya masing-masing. Ibarat lembaga pendidikan itu adalah sebuah pesawat terbang, maka kalau pilotnya itu tidak unggul, tidak berkualitas, bukan lulusan dari sekolah penerbangan, maka kira-kira apakah pesawat terbang tadi dapat diterbangkan oleh seseorang tersebut? Pasti jawabannya tidak, walaupun bisa mungkin akan jatuh ke bawah. Lalu tantangannya seperti apa sih? Tantangannya yang pertama adalah perubahan kurikulum, kedua adalah teknologi, dan yang ketiga adalah tuntutan masyarakat. Yang pertama, perubahan kurikulum. Kurikulum yang kita ketahui pada saat ini sangat variatif. Kita kenal ada kurikulum KTSP. Kita kenal pula ada kurikulum K13. Lalu di tahun-tahun sebelumnya ada pula kurikulum Merdeka. Dan saat ini kita lagi menggalakkan kurikulum berbasis cinta. Maka perubahan-perubahan kurikulum seperti ini menuntut kita untuk menjadi sumber daya manusia yang strategik. Maka tantangan-tantangan ini bagaimana kita bisa mengikuti perubahan daripada kurikulum-kurikulum yang terus berubah. Yang kedua yakni adalah teknologi. Teknologi yang kita ketahui saat ini tentu berbeda dengan teknologi pada zaman dahulu. Mungkin dahulu belum ada komputer, belum ada internet, belum ada AI dan lain sebagainya. Yang ada mungkin hanya mesin tik dan lain sebagainya. Tapi saat ini kita ketahui ada yang namanya AI. AI ini sangat membantu dalam pekerjaan kita. Kemudian ada pula internet, jaringan, dan lain sebagainya. Ini bisa meningkatkan sumber daya manusia strategik dalam bidang pendidikan. Yang ketiga adalah tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat juga berbeda. Pada tahun 70-an ataupun 80-an, tentu berbeda tuntutannya dengan masyarakat sekarang. Kalau tuntutan masyarakat dahulu, itu anaknya sekolah ya hanya sekedar sekolah, yang penting bisa baca, yang penting bisa sekolah. Tapi sekarang tuntutan masyarakat tentu berbeda. Tuntutannya apa ya? Harus sekolah yang berkualitas, lembaganya juga harus
eh, bagus, kemudian sarana dan prasarana juga harus mumpuni, kemudian kalau bisa juga gratis kan, seperti itu. Jadi tantangan-tantangan seperti ini mengharuskan MSDM strategik itu berperan aktif dalam bidang pendidikan. Kemudian MSDM strategik ini membantu yang pertama meningkatkan kinerja guru dan staf. Tentu ketika guru dan staf ini meningkat, maka MSDM-nya juga harus meningkat. Kemudian menciptakan budaya sekolah yang unggul. Yang ketiga, menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Lalu, apa perbedaan MSDM tradisional versus strategik? Ada 5 aspek yang menjadi titik perbedaan antara MSDM tradisional versus MSDM strategik. Yang pertama adalah fokus. Fokus di sini ketika MSDM itu tradisional itu hanya berfokus pada bidang administratif, berbeda dengan MSDM strategik. MSDM strategik ini lebih kepada pengembangan dan tujuan jangka panjang. Bagaimana lembaga tadi mempunyai visi dan misi serta tujuan yang strategis dalam masa ataupun jangka yang panjang. 3-5 tahun yang akan datang. Jadi lembaga ini mau kebawa kemana? Apakah dia hanya stuck di satu titik ataukah dia mau berkembang? Maka manajemen sumber daya manusia strategik itu harus berkembang dalam tujuan jangka panjang. Yang kedua, peran HRD. Peran HRD ini sangat berpengaruh ketika dia masuk pada poin manajemen sumber daya strategik. Kenapa? Di dalam manajemen sumber daya strategik, peran HRD ini menjadi mitra strategis. Mitra strategis di sini sebagai penentu apakah SDM yang akan bergabung dengan lembaga kita ini berkualitas apa tidak. Karena peran HRD di sini sebagai pintu awal, pintu masuk ke dalam lembaga kita. Maka betul-betul harus diseleksi secara selektif sesuai dengan kebutuhan dalam lembaga kita. Berbeda dengan manajemen sumber daya manusia tradisional. Dia hanya sebagai staf pendukung saja, yang penting ada cukup. Nah, itu perbedaannya. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di sini, jika dia MSDM tradisional, itu hanya yang penting cepat terisi. Berbeda dengan manajemen sumber daya manusia strategik, dia ini lebih berbasis kompetensi dan budaya. Makanya ketika rekrutmen ini terjadi, maka ada seleksi-seleksi yang dilakukan oleh HRD terhadap calon anggota baru di lembaga kita. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi di sini MSDM tradisional ini lebih kepada tahunan atau sekedar formalitas saja. Sedangkan MSDM strategik ini berkelanjutan dan berbasis data. Jika evaluasi ini dilakukan secara tahunan atau formalitas saja, maka tidak ada pengembangan, tidak ada peningkatan di dalam lembaganya. Kalau dia fokusnya kepada MSDM strategik ini lebih kepada berkelanjutan, masa depannya, tujuannya, maka dia akan melaksanakan evaluasi ini lebih intens lagi untuk meningkatkan apa sih kekurangan dari lembaga pendidikan yang dia miliki. Yang kelima adalah pengembangan. Pengembangan di tradisional itu lebih ke sekedar pelatihan umum saja, berbeda dengan strategik yang lebih dikaitkan dengan rencana strategi. Nanti akan lebih kita bahas di belakang. Kemudian, komponen utama MSDM strategik dalam pendidikan. Apa sih komponen-komponen utama yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia strategik ini? Yang pertama adalah tentunya planning atau perencanaan sumber daya manusia strategik. Analisisnya ini dilakukan apa sih kebutuhan kita 3-5 tahun ke depan. Maka harus seorang pemimpin itu harus memiliki pandangan yang visioner. Sekolahku, lembagaku mau kemana nih? Kedepannya kira-kira mau seperti apa lembagaku? Nah, jadi seperti itu. Analisisnya lebih kepada kebutuhan yang akan datang 3 atau 5 tahun ke depan. Maka harus ada planning. Itulah yang bagian daripada pembahasan manajemen. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi yang berbasis kompetensi.
Rekrutmen di sini merupakan komponen yang sangat utama. Karena apa? Karena tanpa rekrutmen dan seleksi yang berbasis kompetensi, maka lembaga tadi pasti akan kekurangan SDM. Ketika kekurangan SDM, maka apa yang terjadi? Lembaganya pasti akan sulit untuk mengembangkan, sulit akan meningkatkan kualitas dari lembaganya masing. Yang ketiga adalah pengembangan profesional berkelanjutan yang berisi tentang workshop, mentoring, ataupun studi lanjut. Pengembangan di sini dilakukan untuk SDM kita yang masih kita rasa kurang dari skillnya, kurang dari kompetensinya, maka diadakanlah workshop, pelatihan, mentoring, bahkan sampai studi lanjut. Yang keempat adalah penilaian kinerja yang berkaitan dengan target sekolah. Penilaian kinerja ini sangat penting dalam komponen MSDM strategi. Kenapa? Dengan adanya penilaian kinerja, maka kita akan mengetahui kekurangan daripada lembaga kita, kekurangan dari SDM yang kita miliki saat ini. Maka penilaian kinerja ini sangat dibutuhkan dalam manajemen sumber daya manusia strategik. Yang terakhir adalah manajemen talenta dan suksesi, yaitu menyiapkan pemimpin masa depan. Jadi orang-orang atau SDM kita yang sudah ada ini, yang kita adakan pengembang, mulai dari perencanaan, kemudian rekrutmen, pengembangan, sampai penilaian, itu merupakan persiapan kita untuk menjadikan SDM tadi menjadi pemimpin untuk masa depannya. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui langkah-langkahnya, sudah mengetahui perencanaannya, rekrutmen, pengembangan, dan lain sebagainya. Maka ini akan lebih mudah menjadikan mereka menjadi pemimpin masa depan. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan SDM strategik. Apa sih langkah-langkah yang ada dalam perencanaan SDM strategik? Maka kita akan bahas satu persatu. Perencanaan SDM strategik. Yang pertama adalah analisis lingkungan. Analisis lingkungan bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah analisis lingkungan internal, yang kedua adalah analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal ini kita bisa pahami, kita bisa ketahui itu dengan cara yang pertama, kita lihat kelemahan yang ada di lembaga kita. Apa sih kelemahan? Kemudian apa sih kelebihan dari lembaga kita yang mungkin di luar sana, lembaga-lembaga kompetitor kita di luar sana ini tidak miliki, sehingga kita ini mempunyai ciri khas tersendiri sebagai lembaga yang memiliki keunggulan dalam satu sisi bidang. Kemudian dari lingkungan eksternal sendiri, kita bisa lihat kompetitor kita, lembaga di luar sana yang mungkin lebih unggul dari lembaga kita. Apa sih keunggulannya? Apa sih yang membuat mereka unggul? Gitu ya. Jadi bisa kita analisis. Berarti itu menjadi kekurangan kita. Itulah yang kita perbaiki, itulah yang kita tingkatkan, itulah yang kita naikkan kompetensinya, sehingga lembaga kita bisa bersaing dengan lembaga-lembaga lain yang mungkin menurut kita lebih baik daripada kita. Yang kedua, yaitu merumuskan kebutuhan SDM. Baik di sini jumlah, kualifikasi, ataupun kompetensi. Merumuskan kebutuhan SDM di sini, kita sendiri di dalam satu lembaga itu bisa mengecek apakah jumlah SDM yang kita miliki ini sudah cukup. Apakah belum? Kalau belum, maka nanti ada kegiatan yang disebut dengan rekrutmen, nanti akan dibahas. Yang kedua adalah kualifikasi. Kualifikasi seperti apa sih yang kita inginkan dalam lembaga kita, sehingga orang-orang yang kita butuhkan dalam lembaga kita ini bisa benar-benar terjaring dan bisa nanti membuat lembaga kita semakin unggul ke depannya. Dan terakhir adalah kompetensi. Kompetensi juga meningkatkan kemampuan, skill, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh calon orang yang akan bergabung kepada lembaga kita. Yang ketiga adalah inventarisasi SDM saat ini. Kita sekarang lagi butuh berapa sih? Kita ini saat ini butuh berapa sih sumber daya manusia. Kemudian kita sudah punya berapa, kekurangannya berapa, maka kita punya inventarisasi SDM saat ini. Yang keempat yaitu mengidentifikasi kesenjangan gap antara SDM yang sudah kita miliki
baik dari bidang apapun, guru apapun, maka kita harus bisa mengidentifikasi kesenjangan gapnya. Oh, ternyata lembaga kita ini di bidang guru matematika masih kurang, sedangkan guru agamanya terlalu banyak misal. Maka gap kesenjangan ini harus kita identifikasi terlebih dahulu. Berarti kebutuhan lembaga kita adalah di bidang guru matematika. Maka kita harus merumuskan kebutuhan-kebutuhan tadi dan mengidentifikasi kesenjangannya. Oh, ternyata di sekolah saya lebih banyak guru-guru yang tua daripada yang muda, sehingga apa? Sehingga pergerakan lembaga kita ini semakin lambat. Maka kita butuh anak-anak muda, tenaga-tenaga muda untuk lebih mengembangkan berjalannya lembaga kita. Seperti itu. Bisa mengidentifikasi kesenjangan gap. Yang terakhir adalah menyusun rencana aksi rekrutmen, pelatihan, dan mutasi. Setelah semua tadi sudah dianalisis, dirumuskan, kemudian diidentifikasi, maka terakhir adalah menyusun rencana aksi rekrutmen. Gimana rekrutmennya, kapan pelaksanaan rekrutmennya, seperti apa spesifikasinya, seperti apa sih kebutuhannya, dalam bidang apa, dan lain sebagainya. Itu rekrutmen. Setelah ada SDM kita sudah dirasa cukup, di dalam sisi jumlahnya, maka kita analisis lagi, apakah kita evaluasi dan kita nilai lagi apakah SDM kita sudah berkualitas dan sesuai dengan rencana lembaga kita ke depannya. Maka jikalau belum, maka harus diadakan namanya pelatihan. Bisa workshop, bisa studi lanjutan, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini, strategi rekrutmen. Gimana sih strateginya? Yang pertama, sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen itu ada dari sisi internal, promosi, mutasi. Yang kedua ada dari sisi eksternal, portal pendidikan, kampus, rekomendasi, dan lain sebagainya. Jadi promosi ini bisa dari lembaga internal kita. Oh, ternyata di lembaga kita ini punya orang yang sangat jenius. Dia bisa mempunyai jiwa kepemimpinan, maka bisa dia diangkat menjadi seorang kepala sekolah misal. Dari sisi eksternal, portal pendidikan, kampus, dan lain sebagainya. Mungkin ketika kita membuka lowongan rekrutmen untuk orang-orang bergabung ke lembaga kita, maka kita bisa membuat batasan harus dari kampus yang unggul, misal dari kampus-kampus ternama dan lain sebagainya. Ini bisa sumber rekrutmennya. Lalu seleksinya seperti apa? Seleksinya yang pertama bisa dari tes kompetensi akademik dan pedagogik, tes tertulis kemampuan akademiknya, tes pedagogi, kemampuan skill, dan lain sebagainya. Yang kedua ada micro teaching. Gimana sih dia, apakah dia bisa mengajar atau tidak? Karena tidak semua orang bisa mengajar, tidak semua orang bisa mengajarkan, mentransfer ilmunya kepada anak didik kita. Kemudian yang ketiga adalah wawancara berbasis nilai sekolah, dan yang keempat adalah assessment center untuk calon kepala sekolah. Lalu pengembangan SDM strategik. Gimana sih pengembangan SDM strategik? Yang pertama yaitu tentu harus ada penilaian untuk setiap guru. Plan ke depannya nanti guru kita ini harus seperti apa? Guru kita ini kebutuhannya apa? Apakah sudah sesuai dengan lembaga kita? Lalu gimana cara pengembangannya? Yang pertama bisa dengan pelatihan berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan. Oh, guru A masih kurang dalam bidang pengajaran, maka dibuatlah pelatihan. Oh, di si guru B masih kurang dalam bidang skill, upgrade komputerisasi misal, maka dibuatlah pelatihan-pelatihan sesuaikan dengan kebutuhan lembaga kita masing-masing. Yang kedua, komunitas belajar profesional yang harus bergabung dengan komunitas-komunitas belajar. Supaya apa? Supaya bisa sharing ilmu dengan orang-orang lain, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari teman-teman kita yang dalam satu komunitas belajar. Yang ketiga, magang di sekolah unggulan. Magang di sekolah unggulan ini merupakan cara atau bentuk kegiatan pengembangan SDM yang bisa sekali untuk ditiru. Jadi maka ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati sekolah-sekolah unggul itu gimana sih cara kerjanya, gimana sih pengajarannya, dan lain sebagainya. Kemudian tiru saja, nggak apa-apa, ditiru apa yang ada di lembaga
unggul itu, kemudian modifikasi sedikit, maka menjadilah lembaga sekolah yang mampu bersaing dengan lembaga lainnya. Yang terakhir adalah beasiswa studi lanjutan. Jikalau di SDM di lembaga kita masih dirasa kurang dari sisi akademiknya, maka kita bisa berikan beasiswa studi lanjutan bagi mereka-mereka yang memang betul-betul kompeten untuk diberikan beasiswa, sehingga dengan adanya beasiswa ini memberikan semangat kepada SDM-SDM kita, sehingga ketika dia semangat maka dia akan sangat bergairah untuk meningkatkan dan mengembangkan lembaga pendidikan sekolah kita. Dengan adanya indikator keberhasilan pengembangan SDM tadi, maka indikator keberhasilannya adalah meningkatnya hasil belajar siswa dan inovasi pembelajaran. Tentu dengan pengembangan SDM tadi, SDM-nya berkualitas, maka hasil yang akan diberikan kepada anak-anak juga akan meningkat. Hasil belajarnya meningkat, inovasi pembelajarannya juga banyak, dan lain sebagainya. Lalu apa sih tantangan MSDM strategik di bidang pendidikan? Ada beberapa hal tantangan dan juga solusi. Salah satunya yang pertama adalah tantangan resistensi terhadap perubahan. Guru itu atau SDM kita, terkadang kita bisa menemukan SDM kita yang anti terhadap perubahan. Pokoknya saya punya idealis sekali, saya punya pemikiran seperti ini, maka harus seperti ini. Jangan. Nah, ini menjadi tantangan kita. Bagaimana cara agar supaya SDM kita bisa mengikuti perubahan-perubahan yang ada di zaman saat ini. Yang selanjutnya yaitu belum adanya sistem data SDM terintegrasi. Maka ini merupakan tantangan kita. Dia hanya sekedar datang, mungkin ngajar, setelah itu pulang dan lain sebagainya. Maka tidak ada data yang terintegrasi secara sistem. Yang keempat adalah turnover guru itu tinggi. Apa sih maksudnya turnover guru itu tinggi? Maksudnya adalah guru itu bisa keluar masuk lembaga kita dengan tingkat jarak yang terlalu dekat. Dalam 1 tahun misal ada 5 atau 7 guru yang keluar masuk dari lembaga kita. Nah, ini menjadi tantangan kita. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Apa sih penyebabnya? Apakah tidak betah dengan budaya yang ada di lembaga kita? Apakah karena kurangnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan staf yang ada di bawahnya dan lain sebagainya? Ini menjadi tantangan dari MSDM strategik di bidang pendidikan. Solusinya gimana? Skala prioritas dan kemitraan dengan industri. Itu ya. Yang kedua, komunikasi intensif. Itu yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga, menggunakan SISDM sederhana, aplikasi-aplikasi sederhana untuk mengintegrasikan SDM kita dengan sistem-sistem data yang ada yang dibutuhkan di lembaga pendidikan kita. Yang keempat yaitu memperkuat employer branding sekolah dan jenjang karir. Dengan adanya SDM dengan pengembangannya, maka bisa mengembangkan atau memperkuat employer branding sekolah kita sehingga tidak bisa dianggap sebelah mata oleh masyarakat lainnya. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah MSDM strategik ini mengubah paradigma dari urusan administratif menjadi penggerak utama keberhasilan sekolah. Kalau dulu tadi itu ya, dari beberapa aspek, salah satunya adalah dari tradisional ke strategik. Ini kalau manajemen sumber daya strategik ini hanya sebagai urusan administrasi saja, tapi untuk MSDM strategik ini tidak. MSDM strategik ini adalah penggerak utama dalam keberhasilan sekolah. Mulai dari awal perencanaan SDM strategik, rekrutmen, pengembangan, sampai nanti di ujungnya. Ini harus menjadi MSDM yang baik sebagai penggerak utama keberhasilan sekolah. Pesan kuncinya adalah SDM yang strategis bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga selaras dengan visi misi sekolah dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Itulah MSDM strategis dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, kita akan berdiskusi kelompok, kita akan membuat small group discussion, kita akan membuat kelompok-kelompok kecil, kemudian kita akan membuat peta jalan MSDM strategik untuk sekolah imajiner
Anda masing-masing. Silakan Anda berimajinasi membuat satu lembaga pendidikan yang kalian inginkan dengan tentunya perencanaan, rekrutmen, kemudian pengembangan SDM-nya. Gimana sih sekolah saya? Sekolah saya mau bergerak di bidang apa sih? Kemudian perencanaannya seperti apa sih sesuai dengan materi kita sebelumnya. Kemudian pengembangan yang akan dilakukan kepada SDM kita gimana sih? Nah, ini silahkan kalian berimajinasi. Kita nanti akan membuat small group discussion. Kemudian nanti kita akan mensimulasikan gimana sih kita ini kalau berlaku atau berrole play, berperan sebagai orang yang mempunyai lembaga pendidikan, karena jurusan manajemen pendidikan Islam adalah jurusan dengan tujuan akhirnya adalah menjadi seorang pemimpin di masa depan. Oke, itu saja. Terima kasih banyak atas perhatian dan perkuliahan kita pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. See you next time. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.